Selamat hari Kamis, jemaat yang termanis. Jumpa lagi dalam Efrata Devotion hari ini. Saudaraku, ketika kita sedang berada di satu keadaan yang dipersalahkan, mungkin kerap kita berkata, aku gak ngapa-ngapain loh, aku diam aja kok dari tadi. Itu mungkin kalimat pembelaan yang mungkin udah kita pakai sejak kecil. Ketika orang tua kita bergegas datang saat mendengar ada suara kaca pecah atau adik kita nangis atau semacamnya, kita yang ada di TKP langsung berkata, aku gak ngapa-ngapain kok, gelasnya jatuh sendiri, atau adik-adikku tiba-tiba nangis sendiri, dan sebagainya. Kita berharap alasan itu tidak akan bikin kita jadi dipersalahkan. Namun tanpa sadar, mungkin sampai kita gede sampai sekarang seperti ini, kita mungkin masih sering pakai alasan ini, atau setidaknya berpikir bahwa asal kita nggak ngapa-ngapain, asal kita diam aja dan nggak ikut-ikut apa-apa, kita nggak akan terkena masalah. Makanya kita pun selalu diam dan gak mau angkat tangan ketika seseorang tanya siapa yang tahu kejadian itu. Padahal mungkin kita tahu, tapi kita memilih untuk diam. Hal seperti ini juga sering terjadi di jalan raya, bukan? Ketika terjadi kecelakaan, gak banyak orang yang mau berhenti dan nolong. Kalaupun berhenti, paling juga cuma mau lihat atau ngecek apakah si korban itu adalah orang yang kita kenal atau tidak. Makin banyak orang yang memilih cuek dan diam-diam lalu pergi karena ogah kena masalah kalau ikut menolong. Tapi tahukah kita bahwa sikap diam itu juga adalah sikap yang sangat sering akan menjadi sikap yang disesali orang kelak. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Misalnya seperti yang di jalan raya itu tadi. Kita juga akan menyesal setelah tahu korban kecelakaan itu meninggal dunia karena nggak ada orang yang menolong waktu itu. Penyesalan seperti itu bisa lama loh terjadi. Ya, sikap diam nggak selalu menghindarkan kita dari masalah yang akan kita sesali. Sikap diam justru kerap akan kita sesali kemudian. Mungkin kita tahu kisah Daud. Dia terkenal seorang raja yang hebat, tapi ternyata ia bukan ayah yang bijak. Putra-putranya banyak yang justru melakukan perbuatan yang memalukan. Amnon memperkosa adiknya sendiri, Adonia mau mengkudeta ayahnya, Absalom bahkan membuat Daud sampai lari dari istana, dan ia bersikap kurang ajar dan memalukan terhadap istri-istri ayahnya. Tentunya Daud pun menyesal kenapa dulu dia nggak mendidik anak-anaknya dengan lebih tegas. Mengapa dulu dia diam saat melihat anak-anaknya melakukan perbuatan dosa, sehingga ia menyesali dengan semua yang terjadi. Saudaraku, seorang tokoh pernah berkata, ada harga yang jelas harus dibayar saat kita diam dan tidak melakukan apa-apa. Saat kita tahu kita harus berbuat sesuatu, jangan diam. Jika kita harus berkata benar, jangan diam. Diam tidak selalu emas. Itu bisa menjadi sebuah penyesalan. Jangan diam, but do that right thing. Semangat beraktivitas, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, ajar kami Tuhan untuk boleh melakukan kebaikan bagi orang sekeliling kami. Ketika kami tahu sesuatu itu adalah baik, kami rindu, kami juga mau melakukannya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan apa yang Engkau firmankan bagi kami, maka Engkau akan bersuka cita, bahkan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Ajar kami Tuhan sepanjang hari ini untuk boleh melakukan kebaikan dan berbuat segala sesuatu yang menurut firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.